Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Elta. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai UJT. Nah, UJT yang akan kita bahas pada kali ini yaitu One Sample T-Test dan Independent Sample T-Test. Oke, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan UJT. UJT merupakan uji kebenaran atau uji kepalsuan yang menunjukkan bahwa penggunaan dua sampel yang diambil dari suatu populasi dalam penelitian tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Di mana secara singkatnya, uji T yang bisa disebut dengan uji parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas dan variabel terikat dalam sebuah penelitian. Untuk jenis pengujiannya sendiri, uji T dibagi menjadi 3 teknik, yaitu ada One Sample T-Test, Paired Sample T-Test, dan Independent Sample T-Test. Oke, untuk langkah uji T, ada 4. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, di sini nanti akan didapatkan 2 kemungkinan. Kita lihat ke tulisan yang di sebelah kanan. Jika H0 dibanding beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 dan sama dengan 0, itu artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Dan jika nanti kita mendapatkan HA dibanding beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan beta 3, dan tidak sama dengan 0, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Lalu untuk langkah yang kedua, yaitu menentukan tingkat kepercayaan atau level of significance dan banyaknya sampel yang digunakan. Oke, di sini kita menggunakan level of significance-nya yaitu sebesar alfa sama dengan 0,05 atau sebesar 5%. Lalu untuk banyaknya sampel yang digunakan ini, kita harus menentukan agar kita bisa mengetahui uji T apa yang sesuai dengan penelitian tersebut. Dan langkah yang ketiga, menentukan nilai T hitung, lalu membandingkan dengan T tabel. Nah, untuk setiap teknik uji T memiliki rumus T hitung masing-masing. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, lalu dari hasil T hitung itu, kita akan bandingkan dengan nilai T tabel. Nanti juga akan saya jelaskan di contoh kasus. Dan yang terakhir, yaitu menyatakan daerah penerimaan dan penolakan H0. Oke, kita fokus lagi ke tulisan di sebelah kanan. Jika didapatkan signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak. Dan jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, yang artinya H0 akan diterima. Ya, seperti itu untuk menyatakan hasil dari uji T ini. Oke, selanjutnya ke teknik yang pertama adalah One Sample T-Test. Sesuai deskripsinya, One Sample T-Test ini digunakan untuk membandingkan satu kelompok atau satu sampel terhadap hipotesis. Jadi pada teknik pengujian ini akan diambil satu sampel yang diuji analisis untuk mengetahui perbedaan rata-rata dari sampel tersebut. Dan juga kita bisa mengetahui perbedaannya secara signifikan. Untuk menghitung T manual, T hitungnya memiliki rumus X bar min mu per S per akar N, di mana X bar itu adalah nilai rata-rata sampel, lalu mu itu nilai uji. Nah, nilai uji ini akan didapatkan dari mana? Nilai uji ini adalah standar nilai. Atau misalnya, kalau di kelas fisika, ada ujian fisika. Nah, standar untuk nilai fisika itu misalnya 70 atau 75. Nah, itu yang kita masukkan sebagai mu-nya, sebagai nilai uji. Lalu ada S, yaitu standar deviasi, dan N adalah banyaknya sampel yang digunakan. Lalu untuk asumsi dari one sample t-test sendiri, ada 2.
Yang pertama, dalam sebuah populasi terdapat variabel terikat yang terdistribusi normal. Jadi datanya harus sudah terdistribusi normal. Kita bisa cek juga menggunakan SPSS secara langsung. Lalu yang kedua, data bersifat independen. Nah, maksud dari data bersifat independen ini adalah nilai dari sampel satu tidak saling terikat dengan sampel yang lainnya. Jadi individu, mandiri, gitu. Oke, yang kedua yaitu independent sample t-test. Independent sample t-test digunakan untuk mengetahui rata-rata dari dua sampel yang tidak saling berhubungan. Sesuai namanya, kalau yang one sample berarti dari satu ya. Kalau yang independent sample itu lebih dari satu, bisa dua, seperti itu. Nah, pada independent sample t-test ini, yang berbeda untuk dibandingkan apakah memiliki rata-rata yang sama atau tidak sama secara signifikan. Oke, untuk rumus T hitung secara manual bisa dilihat seperti yang di kotak warna putih dengan keterangannya X merupakan rata-rata nilai kelompok. Jadi misalnya ada dua kelompok, berarti X1 untuk rata-rata nilai kelompok 1, X2 untuk rata-rata nilai kelompok 2, dan begitu seterusnya. Lalu N adalah banyak sampel kelompok. Sama N1 berarti banyaknya sampel di kelompok 1, N2 adalah banyaknya sampel di kelompok 2. Dan S adalah standar deviasi atau standar varians kelompok. Nah, untuk asumsi independent sample t-test ini ada tiga. Yang pertama, perbedaan variabel terikat dari dua populasi adalah setara atau sama. Yang kedua, variabel terikat terdistribusi normal dalam setiap populasinya. Nah, ini sama seperti one sample t-test tadi. Dan yang ketiga juga data bersifat independen. Di sini yang dimaksudkan independen adalah nilai dari sampel satu tidak terkait secara sistematis dengan sampel yang lainnya. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh kasus. Nah, di sini saya menyediakan dua contoh kasus. Yang pertama untuk menghitung manual atau dengan Excel dan dengan SPSS menggunakan teknik one sample t-test dan yang kedua menggunakan teknik independent sample t-test. Oke, bisa kita lihat bersama. Di sini adalah contoh kasus untuk one sample t-test. Terdapat tabel nilai ujian fisika dengan jumlah 30 peserta didik. Lalu, sekolah tersebut menerapkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk pelajaran fisika sebesar 70. Dan diketahui juga bahwa data telah terdistribusi normal. Oke, ini ada tabel peserta didik sebanyak 30 dengan masing-masing nilainya. Oke, di sini kita akan menguji secara manual dulu menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah memasukkan sesuai dengan data yang tadi. Ada peserta didiknya ada 30. Nah, dengan nilainya, dengan masing-masing nilai. Yang harus kita cari pertama, yaitu ini. Ada jumlah. Jumlah dari seluruh nilai. Bisa pakai rumus sum ya. Sum dari seluruh nilai ini. Lalu setelah jumlah ketemu, kita mencari rata-rata, X bar. Rata-rata dapat kita gunakan rumus average. Average dari nilai, dari seluruh nilai. Lalu kita menentukan standar deviasi atau S. Dapat kita cari dengan menggunakan rumus STDEV. Ya, STDEV dari seluruh nilai. Setelah kita dapatkan tiga hasil ini, ya, setelah kita mendapatkan tiga, langsung kita bisa masukkan ke rumus T hitung. Nih, X bar min mu per S per akar N. Di mana ini saya menuliskan satu-satu ya dari atas biar lebih mudah aja, biar lebih teliti. X barnya dimasukkan nih 72,26667 atau di B33 terus dikurangi 70. Nah, kenapa kok mu-nya 70?
Mu tadi adalah standar uji ya. Kita dapatkan dari KKM. KKM nilai ujian fisika adalah 70. Jadi kita masukkan mu-nya 70. Didapatkan hasil segini. Lalu untuk bagian bawah, untuk penyebutnya, S per akar N. Langsung saja S dari B34 dibagi akar N. N-nya sebanyak 30, sebanyak jumlah sampelnya. Ya kan, 30. Maka didapatkan hasil 1,95 sekian. Maka T hitungnya langsung saya bagi pemilang dibagi penyebut, mendapatkan hasil 1,1586 sekian. Ini untuk perhitungan manual menggunakan Excel. Nah, sekarang kita samakan jika kita menggunakan SPSS. Oke, di sini saya sudah memasukkan data nilainya. Di sini yang saya masukkan hanya nilainya saja dari 30 peserta didik tadi. Ya, ada 30. Lalu kita cek dulu sebelum kita menganalisis, kita cek di variabel view di sini. Pastikan tipenya adalah numerik, lalu measure-nya adalah skala. Nah, jika sudah begini, kita bisa mulai menguji. Caranya adalah klik Analyze, oke. Lalu pilih Compare Means and Proportion. Pilih yang one sample t-test. Oke, akan muncul bar seperti ini, dan kita masukkan tes variabelnya yaitu nilai. Nah, kita input. Lalu jangan lupa tes value-nya diisi sesuai data yang sudah kita dapatkan tadi. Kan dikatakan bahwa KKM-nya adalah 70. Berarti tes value-nya kita isikan 70. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul hasil dari analisisnya. Oke, seperti ini. Kita dapatkan nih, one sample statistik dengan N-nya adalah 30, benar ya? Jumlah sampelnya 30. Lalu meannya adalah 72,2667. Oke, coba kita bandingkan dengan hasil Excel. Nah, yang ini, di sini meannya sekian, dan di Excel juga menunjukkan 72,2666 sekian. Nah, didapatkan hasil yang sama. Lalu, untuk standar deviasinya, di sini ditunjukkan 10,71 sekian, dan di sini juga 10,716. Hanya berbeda di pembulatan, seperti itu. Lalu untuk standar deviasi errornya yaitu sebesar 1,95638. Selanjutnya kita lihat ke ini, tabel one sample test. Ntar saya gedein. Untuk tabel one sample test ini didapatkan T hitung ini ya, dengan besar 1,159. Nah, sesuai dengan yang kita dapatkan juga di Excel, 1,1586. Kalau dibulatkan 1,159. Oke. Nah, sekarang coba kita bandingkan T hitung dengan T tabel. Tadi kan sudah terbukti bahwa T hitung secara Excel dan SPSS hasilnya sama. Sekarang kita bandingkan menggunakan T tabel. Nah, untuk menentukan T tabel sendiri, kita menggunakan analisis alfa 0,05. Ya, berarti pakai yang ini, alfanya 0,05, dan DK-nya adalah 29. Tadi kita di SPSS, saya tunjukkan lagi, mendapatkan DK-nya 29. Nah, yang ini, DK dan DF sama. Oke, selanjutnya, maka didapatkan T tabel sebesar 1,699. Sesuai dengan ini, 0,05 dan DK-nya 29.
di sini 1,699. Lalu kita interpretasikan hasilnya. T hitung lebih kecil dari T tabel ya. 1,159 lebih kecil dari 1,699 yang artinya H0 adalah diterima. Maka rata-rata kemampuan fisika peserta didik kelas 11 MIPA 2 di SMA Surabaya sama dengan 70. Itu adalah kesimpulannya. Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan untuk contoh kasus yang kedua, yaitu pada independent sample test. Di sini diberikan tabel merupakan data nilai ujian fisika sebanyak 30 peserta didik yang terbagi menjadi dua grup. Yang grup satu yaitu grup eksperimen atau kelas eksperimen, dan yang grup kedua merupakan kelas kontrol. Kita sudah ada nilainya sebagai berikut. Nah, sama seperti tadi, kita hitung dulu menggunakan Excel. Oke, di sini saya sudah memasukkan nilai-nilai dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dan sebanyak 30 peserta didik ya yang terbagi ke dalam dua grup. Di sini kita yang dicari pertama sama masih jumlah menggunakan rumus sum seperti biasa. Jumlah dari masing-masing nilai di setiap grupnya ya, di setiap kelasnya. Lalu setelah mencari jumlah, kita mencari X bar atau rata-rata. Rata-rata juga menggunakan rumus average. Average. Nah, ini dari semua datanya. Lalu untuk N adalah banyak sampel. Karena pada setiap kelas jumlah peserta didiknya 15, maka di sini banyak sampelnya 15, dan untuk kelas kedua juga 15. Dan yang terakhir yaitu S, standar deviasi, menggunakan rumus STDEV. Oke. Lalu didapatkan masing-masing standar deviasi setiap kelompoknya, setiap kelasnya. Oke, untuk menemukan T hitung dengan rumus sebagai berikut, maka kita perlu menentukan agar lebih mudah X1 min X2, berarti rata-rata kelompok 1 dikurangi rata-rata kelompok 2. Nih, tinggal dikurangkan saja. Kita temukan hasilnya sebesar 1,93 sekian. Lalu saya cari N1 dikurangi 1 dikali S1. Berarti jumlah sampel grup pertama dikurangi 1, lalu dikalikan dengan standar deviasi grup pertama. Didapatkan nilai sekian, lalu sama N2 min 1 dikali S2. Didapatkan nilai sekian. Lalu untuk N1 plus N2 dikurangi 2. Jumlah sampel di kelas pertama ditambah jumlah sampel di kelas kedua dikurangi 2, hasilnya 28. Dan yang terakhir adalah 1/N1 ditambah 1/N2. Tinggal dibagi 1 per banyaknya sampel di N1 di kelas 1 dengan banyaknya sampel di kelas 2. Lalu kita masukkan sesuai dengan formulanya dan ditemukan hasil sebesar 0,223 untuk T hitungnya. Oke, selanjutnya saya akan membandingkan ya perhitungan menggunakan Excel dan menggunakan SPSS. Di sini sudah saya kopikan datanya, nilai, dan di sini ada kelas 1, lalu dilanjutkan dengan kelas 2. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kan ada dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, 1 di sini saya tandakan sebagai kelas eksperimen. Itu kodenya 1, grup pertama. Lalu yang grup kedua, ini adalah kelas kontrol, seperti itu. Jika sudah seperti ini, jangan lupa kita cek variabel view-nya. Pastikan numerik. Lalu untuk kelas, di values-nya jangan lupa diedit. Jadi kita memasukkan 1,0. Berarti itu untuk label 1 untuk kelas pertama. 2,00 itu untuk label kelas yang kedua. Nah, disesuaikan seperti ini ya, jangan lupa. Lalu kita klik OK. Oke, sudah masuk.
Lalu juga dipastikan ininya skala. Oke, jika sudah, bisa kita mulai analisis. Klik Analyze, lalu Compare Means and Proportion, dan pilih Independent Sample to Test. Nah, di sini untuk tes variabelnya, kita masukkan nilai. Kita input nilai. Lalu untuk grup variabelnya, kita input class. Jangan lupa diklik dulu Define Groups. Nah, ini kita sesuaikan tadi grup 1 dengan 1, grup 2 dengan 2. Lalu kita klik Continue. Jika sudah, langsung diklik OK. Nah, akan menunjukkan hasil seperti berikut. Grup statistik dengan kelas 1 dan 2 sebanyak 15 sampel ya, sudah sesuai. Dan meannya, nah ini kita bandingkan dengan hasil Excel kita. Oke, dengan mean dari kelas pertama adalah 65,2. Nah, sesuai ya, 65,2. Lalu untuk kelas kedua, 63,2 sekian. Ya, sama. Lalu untuk standar deviasinya, kelas pertama sebesar 21,09. Di Excel juga seperti itu. Lalu untuk kelas kedua, 26,116. Di Excel juga terdapat hasil seperti itu. Oke, lalu kita lihat ke kolom Independent Sample Test. Ya, di sini didapatkan nilai T hitung ya, sebesar 0,223. Nah, kalau kita lihat dari hasil T hitung kita di Excel tadi, sudah kita memasukkan ke dalam rumus juga didapatkan sebesar 0,223. Jadi sesuai dengan hasil SPSS juga. Nah, jika hasil dari SPSS dan Excel sudah sesuai, sekarang kita tentukan juga nilai T-tabel ya. Sama seperti tadi caranya. Namun kita pakai yang alfa untuk uji dua pihak. Kalau yang tadi kan kita pakai yang atas nih. Sekarang kita pakai yang bawah. Alfanya adalah 0,05 sama. Dengan DK-nya sama dengan 28. Berarti kita dapatkan nilai T-tabel sebesar 2,048. Lalu untuk interpretasi hasil, didapatkan bahwa T hitung lebih kecil dari T-tabel. Ya kan, terbukti tadi T hitungnya adalah 0,223. Itu lebih kecil daripada 2,048. Maka H0 adalah diterima, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan fisika peserta didik kelas 10 MIPA 1 antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Seperti itu. Oke, semoga setelah penjelasan dari contoh kasus bisa menambah pemahaman kita bersama dan bagaimana cara menerapkan atau memilih uji T apa yang sesuai dengan penelitian kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.